Algamar, gue dari Munzir 33 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Halo semuanya, gue Valeska Rona, gue dari Munzir 33 dan sekarang gue jadi mahasiswa di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital di Institut Teknologi 10 November. Halo semuanya, kenalin nama gue Maharani Pirusha Leoni Putri, tapi bisa dipanggil Muca. Gue dari Munzir 33, sekarang di Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama gue Dasyifa Ivan Tiastama dari Munzir 33. Sekarang gue kuliah di Universitas Telkom di Bandung. Halo, nama gue Hiban, gue dari Munzir 33. Sekarang gue kuliah di Universitas Islam Al-Azhar Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Hai semuanya, nama gue Syadika Novianda, gue dari Munzir 33. Sekarang gue kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan. Halo, kenalin nama gue Yedi Jagisaki Syawa, gue dari Munzir 33. Sekarang gue kuliah di FTUI, Fakultas Teknik UI, jurusan Teknik Sipil. Halo, nama gue Izabila Rahma, gue dari angkatan 33. Sekarang gue kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti. Oke, apa alasan utama lu masuk perguruan tinggi yang sekarang? Alasan utamanya sih lebih ke jurusan aja sih. Gue kan jurusan Teknik Sipil dominannya, terus gue diterima Teknik Sipil tuh di UI sama Undip, terus gue lebih prefer ke UI gitu. Alasan gue sih karena emang gak keterima PTN ya, terus ya mau gimana lagi. Sebenarnya karena gak dapat perguruan tinggi negeri sih. Terus juga bokap nyokap gue gak mau gue kuliah di luar kota, jadinya ya udah milihnya di Jakarta aja. Menurut lu sejauh ini lingkungan sosial di perguruan tinggi lu gimana? Sejauh ini sih oke-oke aja, mungkin karena gue nyansos kali. Sama aja sih sebenarnya, gak ada bedanya karena gue di Jakarta juga kan, jadi ya udah kayak biasa aja. Kalau di lingkungan universitas belum tahu sih, cuma lebih ke lingkungan jurusan sendiri ya. Tapi yang lebih gue kenal tuh anak di departemen gue, Departemen Teknik Sipil. Gak beda jauh sih sama kayak SMA. Kalau mau ambis bisa ada yang ambis, Mau yang ngaco juga bisa ngaco, jadi ya tinggal milih. Menurut gue sendiri, buat lingkungan sosialnya tuh bener-bener seru banget karena menurut gue bener-bener beda banget ya namanya SMA sama kuliah. Kayak lu punya experience baru, pengalaman baru yang bener-bener kayak nggak pernah lu alamin lah sebelumnya di SMA. Walaupun bisa dibilang kuliah itu bisa bikin burnout juga dari tugas-tugasnya, dosen yang beda, kesehariannya, pelajarannya tuh bener-bener beda banget. Makanya menurut gue pengalaman dan lingkungan di kampus itu seru banget experience-nya kayak gitu. Daftar ulang di perguruan tinggi lu tuh mudah atau gimana? Gampang sih, kayaknya gampang. Menurut gue sih gampang. Gampang banget ngerjainnya, bisa sambil tiduran. Yang susah tuh kalau lu lupa password gitu. Sebenarnya gampang, tapi yang dibikin ribet tuh sama sistem universitas gue ini. Dia harus zoom gitu, jadi kita harus ngobrol sama orangnya lama banget, ribet banget. Udah gitu orangnya galak nggak suka. Nggak terlalu ribet, cuman minta beberapa data aja dan cenderung cepet sih, nggak butuh seminggu dan lebih gitu. Jadi kayak cuman butuh 2 harian untuk daftar ulang. Jadi termasuk gampang sih. Jujur ya ribet banget, kayak membangun rumah tangga susah. Karena gue kira tuh daftar ulang itu cuman kayak ya ngecek ulang gitu kan data-data yang udah pernah gue masukin dan cuman kayak verifikasi ya atau enggak, paling enggak gue nambah aja tuh data-data orang tua gue. Ternyata gue harus ini ukur tinggi rumah gue lah, tanah inilah, terus kayak entah pajak mobil, pajak rumah gitu-gitu. Dan menurut gue tuh ribet banget, gak bisa lu kerjain sehari doang. Gue tuh sampai kayak 4 hari, 3 hari nyicilnya, saking ribetnya. Apa ekspektasi lu perguruan tinggi yang sekarang yang gak sesuai sama realitanya? Gue kira di perguruan tinggi tuh bisa lebih banyak rebahan, ternyata enggak. Gue tuh mikirnya semester 1 tuh masih santai banget gitu, masih bisa main-main lah. Ternyata enggak, orang-orangnya kompetitif banget gitu. Gue kaget jadinya gue ikut ngejar mereka gitu sih. Jujur, gue ngira ekspektasi gue tuh ntar kuliah gue kayak mandiri banget. Karena kan di pikiran gue tuh dulu gue masih offline gitu kan kuliahnya. Ya gue ngerasa kayak gue berharap ya gue tadi pengen udah mandiri gitu, belajar mandiri. Pas di kuliah taunya ya tetep aja gitu karena covid gitu gue di rumah, terus kayak
ya jadi leha-leha gitu, jadi kayak nggak ke-push out of my comfort zone gitu lah, ceritanya asik ya gitu. Waktu daftar kuliah yang utamain itu jurusan atau perguruan tingginya? Ya definitely jurusan sih. Kalau menurut gue jurusan. Jurusan sih. Gue lebih ke jurusan. Gue mengutamakan jurusan karena jurusan yang gue suka itu. Jurusan, soalnya kalau misalnya lu nggak suka jurusan cuma terus lu gengsi, yang penting dapat PTN-nya. Ya makan tuh gengsi gitu, kalau misalnya lu nggak minat gimana lulusnya gitu kan. Ya, karena kalau misalnya gue mengutamakan universitas belum tentu gue bisa nyaman. Tapi gue juga mempertimbangin perguruan tingginya sih, karena gue nggak boleh jauh-jauh kuliahnya, nggak boleh keluar kota, boleh keluar kota tapi nggak boleh jauh-jauh, jadi tetap mempertimbangkan perguruan tinggi juga. Pertanyaan terakhir, lebih ke pesan buat adik-adik muda yang sekarang. Buat adik-adik 34, menurut gue kalian jangan terlalu santai ya. Jangan rebahan terus, udah mulai nyicil belajar. Start dari sekarang meskipun UTBK masih tahun depan. You have to set your goal, terus kayak jangan males-malesan. Niatnya yang benar dan usaha. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Tetap percaya apapun yang kalian tuju pasti akan tercapai cepat atau lambat, dan apapun hasilnya kalian tetap yang terbaik. Thank you, ya. Oke. Dadah. Mitos atau fakta waktu kuliah di PTS lebih fleksibel dibandingkan PTN? 1, 2, 3. 3. Tadi yang lebih fleksibel yang mana? PTS lebih fleksibel dibanding PTN. Iya, menurut gue iya. Soalnya gue nggak tahu sih, karena gue masih semester 1, jadi gue nggak tahu ada kelas fleksibel. Tapi kalau misalnya kelas fleksibel menurut gue tuh yang kelasnya ganti-ganti gitu sih, yang nggak sesuai jadwal gitu. Gue ngomong mitos, soalnya gue punya temen PTN, dia pun ngomong sendiri kayak bukannya lu PTS lebih ribet ya, lebih jadwalnya lebih padat, jadi gue bilang mitos. Kalau menurut gue fakta, soalnya emang ada beberapa PTS yang gue tahu emang ada jadwal atau enggak kayak kelas khusus karyawan sih yang kayak bisa malam atau sore, sedangkan kalau di PTN gue nggak ada. Kalau gue mitos sih, karena menurut gue ya di swasta gue ya kayaknya itu tuh semester 1 tuh nggak bisa milih. Jadi kayak mungkin ada yang bisa fleksibel, ada yang bisa nggak fleksibel juga gitu. Terus setahu gue juga PTN ada kelas yang paralel. Oh iya. Ya setahu gue juga gitu sih tadi peralat, sorry. Nunjuk-nunjuk kenapa sih? Mitos atau fakta kalau fasilitas di PTS lebih lengkap dibandingkan PTN? 1, 2, 3. Gini aja, kalau misalnya kita ngeliat kayak misalnya nih, gue pengen kuliah di jurusan yang emang menuju teknologi, gue prefer milih UMN. Soalnya kalau emang dilihat ya, emang apa tadi namanya? Fasilitasnya tuh lebih menunjang gitu. Fakta, gue yakin fakta. Tapi itu keyakinan gue doang, nggak tahu aslinya gimana. Enggak, menurut gua itu sebenarnya balik lagi sih, lu ada di perguruan tinggi mana ya? Iya, Itu nggak bisa diukur dalam kayak fasilitas yang PTS kan lebih bagus atau PTN lebih banyak, itu enggak, karena emang balik lagi kalian di perguruan tinggi mana sih ya? Oke, mitos. Mitos atau fakta kalau daftar PTN lebih ribet dibanding PTS? 1, 2, 3. Daftar kan? Kenapa dari tadi? Karena PTN bisa SNM, bisa SBM, bisa mandiri. Kalau swasta tes sekali masuk. Itu gua ya, itu gua. Itu gua. Semua swasta juga sih. Itu gua. Tapi di lain apa namanya, dengan banyak jalur juga jadi enak sih, maksudnya kayak dia peluang masuknya bisa lebih banyak, terutama di mandiri, karena kan istilahnya yang pinter-pinter udah kesaring di SBMPTN ya, jadi ya apa namanya lebih mudah. Tapi kayak ada beberapa tes mandiri yang susah juga sih, malah lebih susah daripada SBM, jadi kayak tergantung unitnya lagi, balik lagi ke tergantung unit ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta jurusan di PTN lebih banyak dibandingkan PTS? 1, 2, 3. Fakta semua. Iyalah.
Karena kayak misalnya ambil contoh aja kayak di UMN kan kayaknya cuman digital gitu aja kan, sedangkan di PTN kan banyak tuh ada teknik, ada ya maksudnya dipisah-pisah gimana gitu maksudnya gitu. Jadi kayak misalnya ya kalau di UMN kan khusus misalnya di digital doang, terus kalau misalnya di PTN tuh ada banyak, bisa ada teknik, kesmas, terus habis itu ada digital juga. Teknologi nuklir, iya macem-macem lah banyak yang belum kita tahu ada di PTN semua. Oh, kalau PTS itu lebih ke tergantung universitasnya. Misalkan kalau ngambil teknologi berarti harus ke Univini. Kalau misalkan negeri kan, ya kalau negeri kan lebih luas kan. Jadi kayak bisa misalkan lu mau ambil teknik bisa aja nih di UI ada. Terus lu tiba-tiba mau ngambil desain, ITB juga ada gitu. Jadi kayak lebih luas. Kalau PTS tuh kayak lebih jurusannya tuh kayak udah dilucutin di universitasnya gitu. Mitos atau fakta seleksi masuk PTN lebih susah dibanding PTS? 1, 2, 3. Iyalah. Sama kita Iya. Sebenarnya kan kita istilahnya satu lawan beribu-ribu orang dari Sabang sampai Merauke, jadi udah pasti lebih kompetitif dibanding misalnya kayak PTS. Misalnya kan kayak anggap aja binus ya maksudnya ada binus Kemanisan, binus Alam Sutra ya jarang ada orang luar pulau di luar Jawa tuh daftar ke binus Kemanisan dan binus Alam Sutra. Tapi kalau misalnya kayak UI kan di Depok, ada orang dari Kalimantan daftar ke UI kayak gitu, jadi lebih kompetitif karena kita lebih banyak lah lawannya gitu. Kemarin temen gue dia dari Sulawesi, kuliah dari situ. Jauh banget. Temen gue di Kalimantan Utara. Kuliahnya deh. Wah, makanya kenapa ya? Ya dia pengen rantau aja ke sini. Iya. Ya ada sih 1-2 orang kayak gitu ya. Iya benar. Last questions, mitos atau fakta PTS lebih banyak kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dibanding PTN? 1, 2, 3. Gue nggak tahu. Gue mitos gara-gara banyak banget PTN yang kerja sama universitas luar juga. Setahu gue waktu itu gue nyari UI juga ngeliat banyak banget dia kerja sama universitas luar gitu. Dan ya walaupun PTS yang gue sekarang juga banyak kerja samanya, tapi ya istilahnya ya seimbang gak sih, kayak menurut benar kata dia kayak sesuai sama universitas masing-masing gitu ya. Tapi kalau gue pribadi kenapa gue bilang fakta ya, sebenarnya karena menurut gue balik lagi ke individual gitu loh. Sekarang tuh kalau misalnya masalah kerja sama luar negeri, sekarang kita udah punya fasilitas yang namanya kampus merdeka juga kan, jadi kayak banyak banget peluangnya gitu. Walaupun kayak sebenarnya kalau di kampus gue sendiri, karena gue masih semester 1, gue belum melihat itu sih, jadi kayak gue belum bisa mempertimbangkan. Jadi gue jawabnya Jangan lupa. Tapi kalau misalnya dari universitas sendiri kayaknya sih enggak sih, kayak PTN juga banyak yang kerja sama Tergantung kebijakan kampus masing-masing. Iya. Dan tergantung kaliannya. Iya, tergantung kaliannya. Kalau misalnya kalian pemalas. Pareng. lanjut ya. Ya jadi tergantung kaliannya. Kalau misalnya kalian di universitas ternyata nggak ada nih buat program luar negeri dan sebagainya, kalian bisa nyari beasiswa sendiri. Jadi memang tergantung kaliannya aja sih. Iya. Lebih terbuka sih sekarang semuanya. Gampang kok, nggak gampang sih maksudnya banyak bisa diakses, gampang diakses. lebih mudah sekarang. Iya betul. Iya betul.